Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terjadi hampir setiap hari. Budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lantas bagaimana agar kasus kekerasan yang korbannya sebagian besar perempuan ini tidak lagi terjadi? Berikut apa kata fakta. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga seakan tak ada hentinya. Bukti-bukti rekaman CCTV yang kini viral di sosial media menjadi tanda pilunya langkah seorang korban KDRT yang sebagian adalah perempuan. Lantas, mengapa ini dapat terjadi? Apa yang harus dilakukan seseorang agar tak menambah daftar kelam korban selanjutnya? Bersama saya, Gisalia Nur Rahma, dan juru kamera Raga Firdaus. Inilah apa kata fakta. Bicara soal kekerasan yang dialami, mengutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hingga saat ini tercatat sebanyak 16.049 kasus kekerasan terjadi, di mana korban sebagian besar adalah perempuan. Berdasarkan tempat kejadian, urutan pertama terjadi di rumah tangga, hampir lebih dari 10.000 kasus. Tercatat pelaku berdasarkan hubungan adalah orang terdekat. Di posisi pertama ada kekasih atau teman, dan yang kedua pelaku adalah suami atau istri. Sementara bentuk kekerasan yang dialami korban beragam, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Seorang selebgram yang juga mantan atlet anggar tanah air, IN, menjadi korban KDRT suaminya sendiri. Mirisnya hal tersebut dialaminya sejak awal menikah di tahun 2020. 5 tahun memendam rasa sakit, korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan AT, pengusaha muda ini, ke pihak berwajib. Sementara itu, terbaru, kasus kekerasan yang terjadi di Cipondoh, Tangerang, Banten juga viral di media sosial. Nampak korban VV menjadi target kekerasan suaminya MA. KDRT yang diterima korban diduga karena masalah usaha. Menurut psikolog Universitas Indonesia, Santi Budiantini, seorang korban KDRT yang berani untuk melapor patut diapresiasi. Ditambah lagi di era digitalisasi saat ini, tak ada lagi alasan untuk menampik karena adanya bukti nyata CCTV. Oleh karena itu, dengan di era digital yang menggunakan CCTV sebagai alat mengintai itu sangat bagus sekali, karena di situ ada memori yang direkam dan tidak bisa mengelak, karena itu ada bukti yang otentik di situ dan bisa menjadi alat bukti di pengadilan nanti. Budaya patriarki yang masih sering dijumpai menjadi salah satu penyebab KDRT ini terjadi. Budaya patriarki yang masih sangat kental dianut oleh masyarakat kita. Di dalam budaya patriarki ini yang paling mencolok itu adalah bagaimana menempatkan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dalam relasi apapun. Dalam hal ini, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah kenali jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai terlambat atau bahkan menjadi korban. Yang pertama, kekerasan yang menimbulkan luka atau cedera pada korban, yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, menyakiti secara fisik. Kemudian kekerasan yang sebenarnya bertujuan untuk membuat korban merasa tidak berharga atau takut. Di antaranya kekerasan psikis atau emosional, seperti melakukan ancaman, penghinaan, dan manipulatif. Ada juga kekerasan seksual,
seperti pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam pernikahan, hingga kekerasan dalam hal ekonomi, seperti menghalangi korban untuk bekerja, mengambil alih seluruh penghasilan, memberikan uang saku yang sangat terbatas. Ini semua termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang patut diwaspadai. Kenali dengan baik pasangan ataupun calon pasangan Anda sebelum terlambat. Jangan sampai KDRT menimbulkan banyak lagi korban. Paling kelihatan adalah tidak bisa mengontrol emosi. Dia bisa teriak, dia bisa menyerang orang, dia bisa menyerang dirinya, dia bisa membanting, dia bisa tanpa empati, dia bisa memaki-maki gitu ya. Hal kecil pun bisa menjadi besar gitu. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang bisa berdampak negatif terhadap keluarga, baik secara fisik, mental, dan juga emosional. Tak hanya korban, tapi juga bisa memberikan dampak jangka panjang bagi yang menyaksikan atau yang mengalami kekerasan tersebut. Maka dari itu, penting untuk memahami langkah preventif yang dapat mencegah terjadinya KDRT dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, membangun komunikasi yang sehat. Dalam suatu keluarga, menciptakan komunikasi yang jujur dan terbuka itu penting, sehingga konflik dapat teratasi dengan baik sebelum berubah menjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian, mengelola emosi dengan baik, seperti meditasi atau bicara dengan psikolog, dapat membantu seseorang mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, ciptakan dukungan sosial. Dengan memiliki lingkungan keluarga dan teman yang baik, diharapkan korban KDRT dapat diberikan bantuan lebih cepat. Lebih baik kita cari jalan aman aja sih, Mbak. Kalau misalkan hubungan itu udah nggak bisa dilanjutin lagi dan bisa berdampak buruk terhadap kita, mending kita lepas. Sekarang kayaknya perempuan memang harus speak up sih gitu ya, mau di level di pekerjaan, terutama di rumah tangga ya, domestic violence, dan seneng karena akhirnya banyak orang yang lebih berani lagi speak up soal KDRT karena banyak banget. Diam bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Justru keberanian dalam mengungkap adalah kunci yang perlu dipegang seseorang dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bersama saya, Gisalia Nur Rahma dan Raga Firdaus. Sampai jumpa lagi di Apa Kata Fakta selanjutnya.